Tim Jimat punya cerita. Cerita ini diambil dari cerita Bristory dengan judul Sedan Hantu Kediri Batu. Jimatres dimanapun Anda berada. Sebelum saya membacakan cerita misteri ini, perlu Anda ketahui, saat saya membacakan cerita misteri ini, bulu kuduk saya berdiri, merinding tidak karuan. Dan saat proses pengeditan harus berulang-ulang sampai saya membacanya berkali-kali. Aneh. Dan untuk itu jimatres-jimatres semua, ikutilah cerita misteri ini selengkapnya. Berkendara sendirian di tengah malam memang sering menghasilkan cerita. Entah itu seru atau seram, menjadikan pengalaman yang mungkin tidak akan terlupakan. Seperti yang dialami salah satu teman satu ini, dia mengalami peristiwa janggal ketika menyusuri jalan Kediri menuju Malang. Namaku Robin, bekerja di salah satu perusahaan seluler terkemuka di Indonesia. Sebenarnya kantorku di Jakarta, tetapi tugas yang aku emban mengharuskan aku untuk rutin berkeliling ke kantor cabang yang berada di seluruh Indonesia. Nyaris setiap minggunya aku harus melakukan perjalanan luar kota Jakarta, bahkan luar Pulau Jawa. Menyenangkan bertemu dengan orang-orang baru, suasana kantor yang berbeda-beda, budaya dan kebiasaan yang beda juga kadang. Jenis pekerjaan yang aku sangat menyukainya. Dalam tugas keluar kota ini, aku lebih banyak sendirian, walau kadang sesekali ada rekan kantor mendampingi kalau ada hal yang harus diselesaikan, tetapi bukan bidang yang aku kuasai. Tapi ya itu tadi, aku lebih banyak sendiri. Dalam prosesnya, aku jadi banyak punya pengalaman yang jadi pembelajaran. Pengalaman dalam hal pekerjaan atau juga di luar pekerjaan. Nah, pengalaman yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan inilah yang sungguh sangat menarik untuk diceritakan. Ya, tentu saja ada beberapa pengalaman aneh cenderung seram yang aku temui. Salah satunya akan aku ceritakan kali ini. Sudah nyaris 5 tahun belakangan aku menjalani tugas ini, berkeliling ke banyak kantor cabang. Biasanya dalam satu perjalanan dinas, ada beberapa cabang dan kota besar maupun kecil yang aku kunjungi. Contohnya di Jawa Barat, dalam satu perjalanan dinas aku akan berkunjung ke kota Bandung, Tasik, Ciamis, dan lain-lain. Kunjungan itu bisa dilakukan dalam beberapa hari, tergantung kondisinya. Sama juga dengan perjalanan dinas yang akan aku ceritakan ini. Ketika harus berkeliling Jawa Timur untuk mengunjungi kantor-kantor cabang yang ada di sana, masih lekat dalam ingatan karena baru beberapa bulan kejadiannya, tepatnya pada bulan November 2019 lalu. Begini ceritanya. Waktu itu hari Selasa, menggunakan pesawat pertama dari Jakarta.
Jam 8 pagi aku sudah berada di kantor cabang kami di Surabaya. Di kota besar inilah kegiatan berkeliling Jawa Timur dimulai. Rencananya, pagi itu aku tidak akan berlama-lama di Surabaya. Paling lambat jam 10 aku sudah harus berangkat ke Kediri, menyelesaikan pekerjaan di kantor cabang di sana. Lalu dari Kediri aku akan langsung ke Malang dan bermalam di kota apel itu. Rencananya begitu. Dalam prosesnya, semua bisa berjalan sesuai rencana. Sekitar jam 10 aku sudah meninggalkan Surabaya menuju Kediri. Oh ya, kalau masih di Pulau Jawa, aku memilih untuk mengendarai sendiri mobil kantor yang aku gunakan untuk berkeliling. Tidak memakai jasa sopir, karena aku sudah mengenali sebagian besar wilayahnya. Beda kalau luar Jawa, sebisa mungkin aku akan meminta bantuan supir kantor. Sama dengan kali ini, sendirian aku berkendara dari Surabaya menuju Kediri, lalu ke Malang sore harinya. Mungkin sudah banyak yang tahu kalau perjalanan Surabaya Kediri akan memakan waktu kira-kira 3 jam jalan santai. Singkatnya, sekitar jam 1 siang, aku sudah sampai di kantor cabang Kediri. Tidak langsung bekerja, rekan di Kediri mengajakku makan siang di salah satu rumah makan ketika aku baru saja sampai. Ini bukan kunjungan pertamaku ke Kediri. Sebelumnya sudah beberapa kali aku ke sini. Tapi ini nanti akan jadi perjalananku pertama kali dari Kediri ke kota Malang. Karena sebelum-sebelumnya selalu sebaliknya, selalu melakukan perjalanan Surabaya, Malang, Kediri, Surabaya. Kali ini beda. Kenapa beda? Iya, karena aku pingin suasana baru aja. Karena sudah beberapa kali berkunjung ke kantor Kediri, aku jadi sudah akrab dengan rekan yang ada di sana. Tidak terlalu kaku lagi. Mas, selesai dari sini nanti mau langsung ke Malang? Tanya Pak Alwi, kepala kantor cabang Kediri. Iya Pak, saya bermalam di Malang aja. Besok pagi bisa langsung kerja di cabang sana kan? Perlu supir kantor enggak? Enggak perlu Pak. Semoga belum terlalu malam saya sudah selesai di sini. Jalan santai 3 jam juga sampai kan? Ya sudah kalau begitu. Jangan terlalu malam dari sininya Mas. Jalur Kediri Malang masih ada yang rawan. Begitu tuah Pak Alwi menutup percakapan. Selebihnya, selesai makan siang kami kembali ke kantor. Kemudian aku langsung bekerja menyelesaikan tugas. Ya begitu, rencanaku jam 5 sudah selesai pekerjaan, lalu bisa langsung menuju Malang. Tapi ternyata tidak berjalan seperti itu. Banyak kendala dalam prosesnya. Kendala yang mau tidak mau harus aku selesaikan hari itu juga. Jauh di luar rencana, nyaris jam 9 malam pekerjaan baru tuntas terselesaikan. Sudah Mas, menginap di sini saja. Besok pagi-pagi saja berangkat ke Malangnya. Begitu Pak Alwi, ketika kami sedang santai beristirahat di depan kantor. Saya sudah booking hotel di Malang ya Pak. Sayang kan kalau di cancel. Ini sudah mau jam 9 malam loh. Yakin tidak mau disupiri? Sekali lagi Pak Alwi menawarkanku untuk ditemani supir kantor. Yakin Pak, saya sendiri aja. Ini jam 11 juga bisa sampai Malang kan? Sekali lagi aku menolak tawaran Pak Alwi. Ya sudah kalau begitu. Yang penting hati-hati. Jam segini jalanan sudah sepi. Kalau mengantuk baiknya menepi. Iya Pak. Oh, saya siap-siap dulu ya Pak. Aku menutup percakapan. Sudah jam 9 lewat sedikit. Setelah selesai dari toilet, aku berpamitan dengan Pak Alwi dan rekan-rekan lainnya untuk melanjutkan perjalanan dinas ke kota berikutnya, Malang. Dan berangkatlah aku.
Kediri ini sebenarnya bukan kota besar, tapi bukan kota kecil juga. Sama seperti kota-kota lainnya di Jawa Timur, aku menyukai suasananya. Jadi, jalur yang aku akan lalui adalah Kandangan, Kasembon, Ngantang, Pujon, dan Batu. Begitu kira-kira. Sebenarnya sudah 2 atau 3 kali aku lewat jalur ini sebelumnya. Tapi ya itu tadi, sebelumnya selalu dari arah sebaliknya, dari Malang ke Kediri. Baru kali ini harus melakukan perjalanan dari Kediri ke Malang, malam hari pula. Sebenarnya aku sangat menyukai perjalanan darat bermobil. Road trip istilahnya, apalagi ke tempat yang belum pernah dikunjungi sebelumnya. Sejak sekolah dulu, aku sudah sering melakukannya bersama teman atau sendirian. Kebetulan yang menyenangkan akhirnya malah aku mendapatkan pekerjaan yang mengharuskan untuk banyak berkeliling melakukan perjalanan. Dan sekedar info, mobil yang aku gunakan kali ini adalah Avanza keluaran terbaru. Jadi seharusnya tidak akan mengalami kendala mesin. Dan mestinya aku tidak akan menemui masalah selama perjalanan. Harusnya seperti itu. Jam 10 lewat ketika aku sudah sampai di wilayah Kasembon. Mungkin di banyak wilayah lain jam 10 malam masih akan terlihat orang atau kendaraan yang lalu lalang, masih ramai. Tapi di Kasembon, waktu itu sudah sangat sepi. Kendaraanku menembus jalanan sendirian. Jalanan banyak bagiannya yang masih pepohonan rindang. Hanya 1 atau 2 kendaraan yang melintas dari arah berlawanan atau sebaliknya. Benar-benar sepi. Tidak terlalu lama, sekitar setengah jam kemudian aku sampai di kota kecil berikutnya, Ngantang. Di Ngantang ini aku berniat untuk mencari toko atau warung kecil untuk membeli rokok dan minuman, karena kelupaan untuk beli di Kediri tadi. Niatan untuk berhenti sebentar akhirnya terpenuhi. Ketika aku menemukan toko kecil yang masih kelihatan buka, aku parkir di depannya. Kebetulan toko kecil ini menjual kopi dan bisa meminumnya di tempat. Ada meja sederhana yang disediakan di depan toko. Aku memesan segelas kopi karena sepertinya mata sudah mulai agak mengantuk. Mau kemana toh mas ini? Tanya bapak pemilik toko sambil mengantarkan segelas kopi. Malang pak, ada pekerjaan di sana. Jawabku cengengesan. Oh begitu, masnya dari mana? Lalu aku menceritakan semuanya. Kalau aku dari Jakarta dan sedang ada tugas kerja di Jawa Timur. Kemudian bapak ini menemaniku meminum kopi. Karena aku memang orangnya suka berbincang, ditambah bapak pemilik toko juga sangat ramah dan menyenangkan. Jadilah kami berbincang seru. Harusnya mas tadi bermalam di Kediri saja tadi. Jalan menuju Pujon Batu itu sangat sepi mas. Jalannya berliku naik turun. Harus sangat berhati-hati. Begitu ucap bapak itu di tengah perbincangan. Iya pak, tadi teman kantor juga bilang begitu. Tapi nggak apalah, saya akan hati-hati pak. Bukan mau menakut-nakuti. Di sana sering terjadi kecelakaan. Baru seminggu yang lalu ada kendaraan yang isinya bapak dan anaknya. Kecelakaan di Pujon situ. Dua-duanya meninggal. Kembali bapak itu mengingatkan. Agak seram mendengarnya, karena tahu kalau jalanan yang akan aku lalui nanti memang cukup menantang. Banyak belokan, tikungan, tanjakan, turunan, membelah perbukitan, melintasi hutan. Tapi sudah tidak ada pilihan lagi. Aku harus terus jalan menuju Malang. Tidak mungkin balik lagi ke Kediri. Ya, sudahlah. Setelah habis beberapa batang rokok dan gelas kopi juga sudah kosong, aku memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Sebenarnya perbincangan yang menyenangkan dengan bapak pemilik toko, tapi sebelum lupa diri aku harus pergi.
Hati-hati ya Mas. Terima kasih, Pak. Benar adanya, jalanan sangat sepi. Hanya sesekali aku melihat kendaraan lain melintas. Sepertinya aku terlalu lama berhenti di toko tadi. Jam 11:30 ketika aku meninggalkan daerah Ngantang. Terlalu malam. Kalau siang hari jalan ini punya pemandangan yang indah. Rindang pepohonan menghiasi udara sejuk pegunungan. Kondisi jalannya tergolong bagus, mulus dan cukup lebar. Harusnya tidak ada masalah bagi kendaraan jenis apapun untuk melintasinya. Sekali lagi, jalur ini punya pemandangan bagus, sedap dipandang mata. Itu kalau siang hari. Beda situasinya kalau malam. Malam hari jalanan gelap, karena sama sekali tidak ada PJU. Walau sesekali ada rumah penduduk yang lampunya membantu sedikit penerangan. Pemandangan indah pegunungan sama sekali tidak terlihat. Hanya barisan rindang pohon yang berdiri tegak di kanan kiri jalan sebagai hiasan malam. Walaupun aku suka berkendara, tetapi nyaliku agak sedikit ciut kalau harus menemui kondisi seperti ini sendirian. Aku tidak bisa memacu kendaraan dengan cepat karena memang sudah nyaris tengah malam dan kondisi jalan yang tidak terlalu aku hafal juga. Aku semakin berhati-hati lagi dan makin memperlambat laju kendaraan ketika tiba-tiba hujan. Rintik turun menyempurnakan udara sejuk di tengah malam buta seperti itu. Sempurna. Begitu gumanku sendirian. Salah. Padahal kondisi itu belum sempurna. Beberapa menit ke depan aku akan mengalami kejadian yang sepertinya tidak akan bisa kulupakan. Jalanan menuju Pujon ini sangat sepi. Malahan sudah beberapa menit belakangan aku sama sekali tidak melihat ada kendaraan lain. Benar sepi. Hujan yang turun tidak lagi terlalu deras. Hanya rintik-rintik kecil yang jatuh dari langit. Setelahnya kabut turun gantian menghiasi, membuat jarak pandang jadi terbatas di semua sisi. Lampu Avanza yang aku kendarai menjadi satu-satunya sumber cahaya yang menerangi jalan gelap berkabut itu. Udara luar yang dingin membuatku harus mematikan AC dan menyalakan rokok untuk menghangatkan badan. Lalu membuka sedikit kaca jendela, memberikan jalan untuk asapnya keluar. Gerungan suara mesin mobilku menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Tip sengaja aku matikan sebelumnya dengan tujuan supaya semakin fokus memperhatikan jalan. Pohon-pohon besar berdiri di kanan kiri jalan, terkesan angkuh memperhatikan. Jalan berkelok ke kiri kanan, ditambah tanjakan dan turunan. Sebenarnya malah membuat aku menjadi semakin fokus memperhatikan jalan. Tapi yaitu, sudah banyak menit berselang, aku tidak juga melihat ada kendaraan lain. Aneh, benar-benar sangat sepi, membuat perasaanku tidak enak. Nyali mulai goyah di dalam kesendirian, pingin cepat ketemu keramaian. Dikala ketakutan mulai menyeruak perasaan, melalui kaca spion tiba-tiba aku melihat ada kendaraan mendekat dari belakang. Syukurlah, akhirnya ada teman. Kendaraan yang tiba-tiba muncul di belakang ini berkecepatan nyaris sama denganku, tidak terlalu cepat. Lampunya terang membelah kabut tipis jalanan, cukup membuat mataku kesilauan. Pada detik itu aku masih belum tahu mobil jenis apa di belakangku ini, karena memang sama sekali gelap, ditambah lampu terangnya menghalangi penglihatanku. Tapi yang jelas kecepatannya konstan, terus menjaga jarak beberapa belas meter di belakang. Sepertinya tidak ada niat untuk mendahului,
dan tidak ada niat untuk menjauh juga, tetap terus di posisinya. Mungkin dia juga tidak mau jalan sendirian, mungkin sedang mencari teman. Begitu pikirku. Cukup lama mobil itu mengikuti dari belakang, sekitar 10 menit, sampai akhirnya aku melihat kalau dia menambah kecepatan, seperti ingin mendahului. Aku tidak ada niat untuk menghalangi, lalu memberikan jalan kepadanya untuk mendahului. Pada saat itulah akhirnya aku tahu mobil jenis apa kendaraan itu. Ketika kami berada dalam posisi sejajar, terlihat jelas kalau itu adalah mobil jenis sedan tahun 90-an akhir berwarna gelap. Dan ada yang menarik, kaca mobil tidak gelap, sangat transparan, malah begitu transparannya sehingga aku bisa melihat ke dalamnya. Aku melihat ada 2 orang di dalamnya, kursi belakang kosong. Seorang bapak berumur menjelang 50 tahun duduk di belakang kemudi. Di sebelahnya duduk seorang anak kecil berumur sekitar 12 tahun. Sepertinya mereka bapak dan anak. Aku bisa melihat sedetail itu karena memang kendaraan kami cukup rapat berjajar dan melaju tidak terlalu cepat. Pada akhirnya mereka berhasil mendahului. Sekarang aku berada persis di belakangnya. Sama seperti sebelumnya, ketika sudah di depan, mobil ini tetap berjalan konstan, tidak menambah kecepatan. Dengan begitu aku jadi tidak bersusah payah untuk membuntuti dari belakang. Beberapa menit lamanya kami berjalan beriringan, sampai pada saat ketika tiba-tiba sedan itu menambah kecepatannya. Aku yang tadinya sudah mulai tenang karena ada teman jadi kaget karena ditinggalkan. Melihat itu aku pun lantas menambah kecepatan. Di tengah kabut yang semakin menebal aku coba untuk mengejarnya. Ternyata aku tidak sanggup. Nyaliku tidak sebesar sedan itu yang berani berkecepatan tinggi melewati jalan berkelok ditambah dengan kabut tebal. Aku tidak berani. Dapat ditebak, menit berikutnya sedan itu menghilang ditelan gelapnya kabut malam. Kembali aku sendirian. Harusnya aku sudah masuk wilayah Pujon, tapi aku belum juga melihat ada tanda-tandanya. Jalanan masih sangat sepi, kabut semakin menebal. Aku hanya bisa melamun sambil berharap segera melihat ada tanda-tanda kehidupan. Harapanku belum juga terkabul ketika tiba-tiba mesin mobilku mati. Iya, mobilku mati. Tidak tahu apa penyebabnya. Untungnya dalam keadaan mesin mati aku masih dapat memberhentikannya di pinggir jalan. Sempurna, aku terdampar di tengah sepinya hutan di tengah malam. Beberapa menit aku meratapi nasib. Semakin sedih saja ketika melihat layar ponsel ada tulisan no service. Tidak ada sinyal. Seperti yang aku bilang di awal tadi, mobil yang aku kendarai ini mobil keluaran baru. Seharusnya mesin tidak akan bermasalah. Ya sudah, walaupun tidak tahu akan berbuat apa nantinya, akhirnya aku turun dari mobil, membuka kap mesin untuk memeriksa mesinnya. Di tengah udara dingin berkabut yang aku tidak tahu persis daerah mana, dengan bantuan cahaya dari ponsel, aku memeriksa mesin mobil. Kelihatan tidak ada yang aneh. Tidak terlihat ada kebocoran oli ataupun bahan bakar. Tidak ada asap yang menandakan overhead juga. Sepertinya mobil aman. Tapi ketika aku coba untuk menyalakan lagi tetap tidak bisa. Hingga akhirnya aku nyaris putus asa. Belum putus asa, hanya nyaris. Karena ketika sedang melamun meratapi nasib, aku melihat ada lampu kendaraan di depan. Beberapa belas meter di depan, tidak jauh, kelihatan ada lampu belakang mobil yang menyala. Syukurlah. Lalu tanpa ragu aku melangkah menuju kendaraan yang saat itu aku belum tahu kendaraan jenis apa. Karena masih terhalang gelap dan kabut tipis, langkahku bersemangat. Ada harapan mendapat bantuan dari mobil itu.
Karena memang jarak kami tidak terlalu jauh, jadi tidak terlalu banyak juga aku melangkah untuk mendekat. Tapi aku berhenti melangkah ketika hanya tinggal beberapa meter jarakku dengan mobil sedan itu. Iya, setelah sudah sangat dekat, aku melihat kalau ternyata itu adalah mobil sedan. Sedan yang berwarna gelap yang tadi terus mengikutiku sebelum mogok. Ternyata sedan itu berhenti juga di pinggir jalan dengan lampunya yang masih menyala. Lalu kenapa aku berhenti berjalan? Bukan hanya berhenti, aku juga berdiri diam tercengang. Ternyata penumpangnya sedang berdiri di belakang mobil itu, berdiri di belakang bagasinya, berdiri menghadapku. Aku mengenalinya, itu benar seorang bapak dan anaknya. Aku melihatnya ketika mereka mendahului tadi. Aku masih sangat ingat garis wajahnya. Tapi itu bukan alasan aku berhenti melangkah dan diam ketakutan. Aku berhenti karena mereka kelihatan mengerikan. Wajahnya pucat, tubuhnya basah seperti berlumur darah. Beberapa bagian tubuhnya terluka. Dalam pekat kabut aku mundur perlahan, kemudian berlari cepat ke mobil. Setelah sampai aku lalu menutup kap mesin dan masuk ke dalam mobil. Sedan itu masih berada di tempatnya, tidak bergerak sama sekali. Dalam ketakutan, iseng aku memutar kunci mobil dan syukurlah mesin menyala dengan sukses, tidak ada kendala sedikit pun. Aneh. Kemudian langsung pergi dari situ melaju cepat menuju kota Batu. Singkatnya, akhirnya kengerian berakhir. Sekitar jam 1 aku sampai di sebuah hotel di Batu Malang. Aku memarkirkan kendaraan di tempat parkir tidak jauh dari lobi, lalu menuju meja resepsionis untuk check-in. Setelah proses check-in selesai, ada roomboy yang akan mengantarku ke kamar. Nah, dalam perjalanan menuju kamar ini ada pertanyaan roomboy yang menyeramkan. Maaf mas, tadi saya di parkiran melihat masnya datang, keluarganya nggak ikut sekalian turun. Tanya si roomboy. Keluarga yang mana ya mas? Jawabku dengan pertanyaan. Tadi saya lihat ada bapak dan anak kecil duduk di jok belakang mobil masnya tadi. Mendengar ucapan itu aku bingung harus menjawab apa. Cukup sekian cerita kali ini. Semoga ini menjadi pembelajaran buat para jimatres-jimatres kalau dalam berkendara harap berhati-hati. Di malam hari kalau ada harus punya teman. Salam jimatres, salam satu misteri. Au. Sajian Malam Jumat.